Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt 10 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis wal Fiqh dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan apa-apa yang terjadi khilaf dari kalangan ulama dan yang rajih wallahu a'lam tidak membatalkan puasa. Maka dari jenis ini telah banyak kita lewati, seperti al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, dan juga yang telah lalu seperti al-hijamah, maka tidak membatalkan puasa. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan al-ihtiqan. Maka al-ihtiqan barakallahu fikum dari perkara yang khilaf dan yang rajih tidak membatalkan puasa. Idzan ma makna al-ihtiqan? Apa itu makna dari al-ihtiqan? Al-ihtiqan dia adalah masdar dari wazn ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ihtaqana yahtaqinu ihtiqan. Wa ala wazn ifta'ala ma'ruf, menginginkan padanya adalah meminta, tolaba syai', ka istighfar meminta ampunan, isti'dan meminta izin, ihtiqan meminta al-huknah. Seperti juga wazan istimna meminta mengeluarkan mani. Maka al-ihtiqan adalah talabal huknah. Lalu apa itu al-huknah? Al-huknah ma'khudah min hukni syai' yahkinuhu. Maka huknah dari segi lughatul arabiyah bimakna al-hukn al-habs, maknanya mengumpulkan. Maka dikatakan di lughatul arabiyah yuqalu hukinal ma fi saqa ay jama'ahu. Hukn bimakna mengumpulkan, kama qala al-arab hukinal ma fi saqa ay jama'ahu, maknanya dikumpulkan air di teko. Wa haqana rajul baulahu ay habasahu au jama'ahu. Seseorang menahan kencingnya, berarti dia mengumpulkan kencingnya, ditahan untuk tidak dikeluarkan. Maka ini asal dari al-huknah, mengumpulkan. Wal murad bil huknah di dalam ilmu kedokteran ataupun di dalam pelajaran yang kita ambil sekarang, hiya al-alah alati yatimu bihal hukn summa utliqat ala i'ta al-marid ad-dawa min asfalihi wa tutlaqu al-yawm ala idkhalid dawa ila dakhilil jism biwasitati ad-dabt sawa'un kana min tariqid dubur aw min tariq al-jild. Maka disebutkan oleh para ulama di zaman now, mulai dari di Lisanil Arab dan Al-Misbah Al-Munir dan Mu'jamil Lughah Al-Fuqaha, al-hukn sekarang dimutlakkan kepada memasukkan jarum ke dalam tubuh, yang mana di jarum itu terdapat kumpulan dari air, yang sekarang istilah Indonesianya jarum infus. Maka seseorang yang diinfus, di dalamnya macam-macam, ada air larutan yang berupa gula ataupun mineral, atau diinfus transfusi darah, dimasukkan darah kepada tubuhnya.
ataupun diinfus untuk apa saja. Bisa jadi dia itu obat-obatan, terutama orang-orang yang diinfus dikarenakan selesai operasi, berarti obat-obatan yang mengandung antibiotik dan antipiretik, maknanya anti nyeri, killer pain, maka bermacam-macam. Maka tentang permasalahan infus ini, seseorang yang berpuasa kemudian qadarullah dia masuk rumah sakit dan masih dalam keadaan puasa, maka di saat masuk ke rumah sakit masuklah alat-alat infus kepada tubuhnya. Ini yang menjadi permasalahan di dalam permasalahan kita sekarang. Maka qad ikhtalafal ulama, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, hina yahkinu shaim fi nahar Ramadan ila salasati aqwalin. Terjadi perbedaan pendapat dari para ulama menjadi 3 ucapan tentang permasalahan infus. Al-qaulul awal annaha tufsidu siyam mutlaqan. Pendapat pertama dari para ulama membatalkan puasa secara mutlak. Setiap orang masuk kepadanya infus, masuk jarum ke dalam urat nadinya, kemudian masuk air, terserah air apa. Maka di sini pendapat yang pertama membatalkan puasa secara mutlak. Dan ini madhahaba bihi Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawih qarinnya. Seperti dinukilkan kepada Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawih, di saat ditanya al-huknah li sha'im wa ghairu sha'im takrahuha amma lil muftir fala ba'sa biha wa amma sha'im idza kana fi Ramadan faqad aftara. Maka membatalkan puasa jika di siang hari. Dan begitupun dinukilkan dari Su'alat Al-Hani fi Masail Imam Ahmad, aku mendengar Imam Ahmad idza ihtaqana faqad aftara. Jika seseorang masuk kepadanya jarum infus dan mengalir kepada darahnya dari air-air infus, maka telah batal. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni karena dia Hambali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua fihi tafsil, diberikan tafsir. Idza kanat al-ibrah mugaddiyah au muqawiyah fa innaha tubtilus siyam. Amma idza kanat muhaddi'ah au musakkin lil alam fa innaha la tuftirus siyam. Yang kedua ditafsir, apa itu yang masuk kepada tubuh orang ini? Itu tafsirnya. Berarti harus butuh pengetahuan ilmu kedokteran ataupun ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan saidaliyah ataupun apoteker, apa bahan yang dimasukkan kepada tubuh orang ini. Maka ditafsir. Jika dia berbentuk mughadhiyah, memberikan suplai makanan tubuh, seperti dia adalah gula atau dia adalah bahan dari larutan elektrolit yang biasa dipergunakan untuk orang-orang yang lelah, kelelahan, pingsan dan sebagainya, maka dari gula dan mineral dan bahkan garam-garaman ataupun zat-zat besi, maka di sini kata ulama yang kedua berpendapat membatalkan. Dan tafsir yang kedua, jika dia isinya berupa musakkin lil alam, killer pain, atau yang lainnya bisa jadi antibiotik, maka di sini tidak membatalkan puasa.
Maka tafsil di sini butuh kepada perincian apoteker dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat dari Lajnah Daimah, dari para mu'asirin, dan begitupun Al-Albani rahimahullah di Shahihah. Dan pendapat yang ketiga, la yufsiduhu mutlaqan, tidak membatalkan puasa sama sekali. Tidak yang pendapat Imam Ahmad secara mutlak, dan tidak pendapat tafsil dari mu'asirin. Maka butuh kepada apoteker zat apa yang masuk, tidak butuh. Maka orang yang masuk kepada transfusi, baik transfusi dari zat-zat elektrolit ataupun darah dan yang lainnya, maka wala yang kudus saum nihaiyan, tidak membatalkan puasa sama sekali. Dan ini pendapatnya para ulama, dipopularkan oleh Imam Ibnu Hazm, di mana di kitabnya Al-Muhalla disebutkan wala yang kudus saum huknatun, tidak membatalkan puasa infus yang masuk kepada tubuh. Dan diikuti pendapat ini oleh Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa. Dan ini yang zahir dari ucapan Syekh kami Muqbil dari fatwa-fatwanya. Maka mana yang rajih dan bagaimana pendalilan dari ucapan-ucapan yang ada? Pendalilan ucapan yang pertama, membatalkan secara mutlak, pendapat Imam Ahmad, dan dengan tafsil ucapan ulama al-mu'asirin, dilihat bahan apa yang masuk, maka mereka beristidlal semuanya dengan qiyas. Dan akhirnya Syekh Ibnul Utsaimin berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Maka pendapat yang pertama dan yang kedua, mereka mengatakan batal dari mana? Kias kepada makanan, masuk kepada tubuh. Berarti dalil-dalil mereka semua yang berhubungan dengan pembatal makanan, seperti di khutbah Jum'ah yang kita sebutkan pembatal-pembatal yang sepakat padanya makan dan minum. Maka beristidlal dengan ayat Al-Quran tentang masalah makan dan minum, beristidlal dengan hadis yang berhubungan dengan pembatal makan dan minum, seperti ayat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah sahur sampai terlihat di ufuk timur bahwa al-fajr telah menyingsing. Maka selesai makan dan minum, summa atimus siyama ilal lail, kemudian jangan makan dan minum sampai maghrib. Ini pendalilan makan dan minum. Dan pendalilan di dalam hadis ma'ruf, hadis Abi Hurairah yang telah kita ulang, bahwa disebutkan man akala au ida akala as-saimu nasiyan au syariba nasiyan fa inama huwa rizqun saqahullah ilaih.